Oh, ups, wih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur dan ini adalah video ke-9 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Video sebelumnya, saya sertakan linknya di atas, dan di situ kita membahas mengenai template objek dan peletakannya menggunakan scene instancing untuk pembuatan barang yang bisa diambil oleh hero. Misi kita hari ini, kita akan membuat musuh yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Musuh akan bergerak ke satu arah, dan ketika dia bertemu dengan tembok atau hero, dia akan berbalik. Yuk kita aktifkan Godot, dan kita buka file project platformer kita, sekaligus kita buka scene level 1.tsgen. Dan ini adalah kondisi level kita terakhir seperti di video ke-8. Karena kita akan meletakkan beberapa musuh di level, dan musuh ini memiliki sifat yang sama, maka kita akan memanfaatkan scene instancing seperti objek barang yang kita buat di video ke-8. Untuk itu kita akan membuat scene baru, jadi kita klik Add New Scene, dan karena musuh ini mirip dengan hero, di mana dia itu objek yang memiliki tumbukan, animasi, serta bisa dikendalikan oleh script, maka kita akan menggunakan Kinematic Body 2D sebagai root node. Jadi kita akan klik plus di sini, dan kita ketik Kinematic, kita pilih Kinematic Body 2D. Di sini ada warning, kita klik aja warningnya. Tertulis, this node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Di sini kata kuncinya adalah child, artinya kita diminta untuk menambahkan collision shape 2D atau collision polygon 2D di dalam kinematic body. Jadi kita klik plus di sini, dan kita ketik collision. Kita pilih collision shape 2D. Warning di kinematic body 2D sudah hilang, tapi kita punya warning baru di collision shape 2D. Kita klik aja warningnya. Tertulis, a shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Kata kuncinya di sini adalah resource, dan kita bisa cek di inspector untuk property shape. Jadi kita klik OK, dan di sini shape masih empty. Jadi kita klik panah kecil di bawah, dan kita pilih new rectangle shape 2D. Oke, sekarang warning sudah hilang. Dan sekarang kita akan menambahkan animated sprite, karena Kinematic Body 2D itu tidak memiliki properti untuk menampilkan visualnya atau animasinya. Jadi kita klik Kinematic Body 2D, lalu kita klik plus, dan kita tulis animated. Kita pilih animated sprite. Nah, di animated sprite ada warning, kita klik aja warningnya. Tertulis, a sprite frames resource must be created or set in the frames property in order for animated sprite to display frames. Jadi kata kuncinya di sini adalah resource, dan kita perlu cek ke frames property di inspector. Jadi kita klik OK. Di frames di sini masih empty, jadi kita klik panah kecil di sebelah kanan, dan kita pilih new sprite frames. Kita klik sprite frames di sini, dan akan membuka panel sprite frames. Di sebelah kiri itu adalah daftar animasi, dan di sebelah kanan adalah frame animasinya. Untuk mengisi animasinya, kita akan mengimpor file folder karakter musuh kita dari folder Treasure Hunters. Kalau teman-teman belum mendownload file folder aset ini, aku sertakan link filenya di deskripsi ya. Kita pastikan untuk klik pada aset di file system, dan kita buka folder Treasure Hunter. Di dalam folder tersebut ada The Krusty Crew, kita double klik Krusty Crew, dan kita pilih Fierce Tooth. Di sini ada beberapa karakter lain seperti Krabby dan Pink Star, tapi kita akan pakai Fierce Tooth aja. Jadi kita akan klik dan geret ke aset. Nah, kalau sudah masuk, kita bisa buka Fierce Tooth di sini. Dia sudah menyediakan beberapa folder animasi. Yang pertama adalah idle. Jadi kita akan ubah nama animasinya di sprite frames panel ini. Kita double klik default, kita tulis diam. Ini untuk yang idle. Kemudian kita buka 01 idle, kita klik 01 hingga 08 dan drag. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita play-nya dinyalakan, dia sudah beranimasi. Kita naikkan sedikit speed-nya ke 12. Oke, looks good. Selanjutnya kita akan menambahkan animasi run. Jadi kita klik plus di sini, kita double klik, ganti nama jadi lari. Kemudian kita buka run. Kita pilih 01 hingga 06, kita geret.
naikkan lagi ke 12. Dan kita tambahkan juga untuk lompat. Kita buka 03 jump. Di sini ada 3 frame, kita geret juga. Naikkan ke 12 dan untuk kali ini loopnya kita matikan ya, karena kita ingin lompat ini hanya animasi di awal, tapi ketika dia di atas itu dia tidak beranimasi atau dia hanya diam di frame terakhir. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jatuh. Jadi kita double di sini, lalu kita tulis jatuh. Kita buka fall, lalu kita geret fall 01 ke sini. Ini loopnya kita matiin aja. Dan terakhir kita tambahkan untuk terluka ya, hit. Jadi kita tambahkan lagi, double klik, tulis terluka, lalu buka 08 hit. Kita geret 01 hingga 04. Naikkan FPS ke 12. Dan untuk loop kita matikan juga. Jadi kita ingin dia animasi di awal tapi berhenti di frame terakhir. Oke, next kita akan ubah collision shape-nya agar sesuai dengan bentuk dari animasinya ya. Jadi mungkin kita akan pindahkan animasi ke diam dulu. Terus ini kita zoom, lalu pilih collision shape. Ini biar lebih jelas lagi, collision shape-nya kita taruh di bawahnya animated sprite. Nah, ini kelihatan lebih jelas ya. Collision shape ini kita perlu taruh di bawah, tapi ini kayaknya perlu kita ubah dulu untuk configure snap-nya supaya lebih fleksibel ya, kita ke 1 aja deh. Masing-masing 1. Oke. Dan kita pindahkan collision shape supaya menginjak tanah ya, pas di kaki. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebarnya kita biarkan aja satu bagian itu nggak terkena. Ini kalau kita geser juga sama aja ya, ada satu yang nggak kena. Bisa juga gini sih, terserah. Oke, gini aja deh. Nah, kita biarkan aja bagian tangannya itu nggak kena, nggak apa-apa. Kalau kita cek lagi untuk animated sprite, kita ubah ke jatuh, nggak masalah. Untuk lari juga oke. Lompat dan terluka should be fine. Kita kembalikan animasi ke diam. Terus kita akan ubah namanya. Di sini kinematic body 2D kita double klik, kita tulis musuh. Lalu kita save dengan Ctrl S dan kita biarkan aja filenya musuh.testgen. Kita pilih save. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita bisa letakkan di level 1. Sekaligus untuk merapikan, kita akan menambahkan node untuk musuh ya. Jadi kita klik plus, tulis node 2D, kita double klik, ini kita tulis grup musuh. Kemudian kita akan klik instance scene, dan kita akan pilih musuh. Oke, musuh udah di sini. Kita bisa taruh, atau di sini misalnya. Dan kalau kita coba, oke, musuh sudah ada, dan collide ya. Oh, sekaligus kita perlu mengubah collision layer-nya ya. Jadi kita ke musuh sekalian. Terus dengan musuh masih terseleksi, kita buka collision. Dan kita pilih layer-nya itu yang nomor ini, bit 2 ya. Ini hero kita matikan. Untuk mask-nya kita akan pilih hero. Level. Zona jatuh. Oke, kita biarkan yang musuh ya. Jadi dia tidak akan menabrak musuh lain. Oke, kita save lagi. Terus sekaligus kita bisa tambahkan atau kita duplikat aja musuhnya. Oke, kita taruh satu lagi di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan script supaya musuh bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Melanjutkan era game platformer dari waktu ke waktu, kita ke era berikutnya, yaitu era 16-bit. Era ini menandai generasi game yang menarik karena muncul banyak game-game legendaris yang kita kenal hingga saat ini. Seperti contohnya Mega Man X dari Capcom yang dirilis untuk Super NES di tahun 1993. Game ini mengenalkan cerita yang lebih matang meskipun masih berbentuk game platformer. Lalu ada juga Donkey Kong Country yang dikembangkan oleh Rare Studio. Game ini menggunakan metode pre-rendered yang pada saat itu biaya produksinya cukup mahal. Rare mengambil resiko tinggi dengan menggunakan metode ini dan ternyata hasilnya luar biasa. Donkey Kong Country menjadi game populer ketiga tertinggi di Super NES.
Masih banyak game lain yang tak kalah bagus di era ini seperti Super Mario World 2, Yoshi's Island, Super Metroid, Rayman, dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan semua di sini. Kita ke musuh lagi, dan dalam keadaan musuh masih terseleksi, kita klik Attach a New or Existing Script, dan ini kita biarkan ya. Mungkin untuk template kita ganti yang empty, atau no comments saja. Ini cuman bedanya adalah nanti isinya tanpa komen-komen yang panjang itu. Lalu kita biarkan aja musuh.gd untuk namanya dan kita pilih create. Nah, ini sekarang isinya function ready aja. Nah, untuk musuh kita akan menggunakan beberapa variabel seperti di hero. Kalau kita buka hero, dia punya beberapa variabel seperti laju, lalu gravitasi. Nah, ini akan kita gunakan yang sama di musuh. Jadi kita bisa klik musuh, tulis aja di sini var gravitasi. Lalu var laju itu sama dengan vektor 2.0. Kita biarkan dulu isinya 0,0 untuk laju. Lalu apalagi ya? Hero. Sebentar. Laju itu angkanya ya, dan kecepatan itu yang vektor. Jadi ini kita ganti kecepatan. Lalu untuk laju satu jenis laju aja ya. Jadi kita pakai misalnya 10. Selain itu, kita perlu menambahkan satu variabel lagi yaitu arah. Jadi arah ini akan menentukan apakah si musuh itu menghadap ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau dia menabrak tembok, dia akan balik lagi. Jadi kita akan tambahkan var arah dan kita isi dulu dengan angka 1. Selanjutnya kita akan menambahkan function untuk physics process. Oke. Jadi untuk pertama kita akan menambahkan gravitasi ya. Jadi kita tulis kecepatan.y plus sama dengan gravitasi. Plus sama dengan itu sama dengan kalau kita menulis dengan ini ya, sama dengan kecepatan.y plus gravitasi. Itu sama aja. Jadi kalau mau lebih singkat bisa ditulis plus sama dengan. Oke. Kemudian kita akan mengatur kecepatan X adalah laju dikalikan arah. Jadi kalau arahnya minus, maka dia akan mengarah ke sebaliknya. Kemudian kita akan mengubah kecepatan atau kita mengupdate kecepatan dengan move and slide. Mengisi dengan kecepatan. Dan kita akan menentukan up direction atau arah atas itu ke vektor up ya. Vektor 2 up. Oke. Nah, ini bisa kita coba. Nah, dia sudah bergerak. Ini arahnya kalau 1 ke kanan ya, kalau kiri ke -1. Dan dia jatuh. Oke. Nah, kecepatannya kayaknya terlalu lambat. Jadi, ini bisa kita gedein, mungkin 20. Terus, untuk arahnya, untuk animasinya, kita berarti update di sini ya. Update animasi. Lalu kita tambahkan function update animasi. Dan kita akan cek apabila dia itu sedang menginjak tanah. If is on floor. Kita jalankan aja animasi run. Jadi pakai tanda dollar dan kita panggil animated sprite. Kemudian kita ketik play. Pilih lari. Dan untuk sebaliknya, else berarti dia sedang di udara ya, kita pakai jatuh. Kemudian di bawah, kita akan cek apakah dia mengarah ke arah yang benar ya. Ini karena posisi gambarnya itu mengarah ke kiri, dia menghadap ke kiri, sementara arah kalau 1 itu ke kanan, maka defaultnya kita akan set flip H sama dengan true. Oke, jadi kita pakai tanda dollar, kita panggil animated sprite, lalu kita set flip H, secara default itu selalu true, selalu di flip secara horizontal, tetapi ketika direction itu -1, maka kita akan flipnya false. Jadi if
arah sama dengan -1, maka flip H sama dengan false. Oke, kita coba, kita klik ke lab 1, lalu klik F6. Oke, ngadepnya udah benar ya. Nah, kita pengen supaya ngadepnya ke kiri dulu, bisa atau enggak. Nah, ini kita atur dari musuh, kita ke script, dan untuk arah, ini kita bisa tambahkan kata kunci yaitu export, dan ini akan membuka konfigurasi di inspektor. Ya, jadi kita bisa misalnya di level 1, dan pilih 2D, kita pilih yang musuh yang ini, itu arahnya -1, dan ini juga -1. Nah, jadinya, ketika kita coba, ya, oke, sekarang kita pengen gimana supaya si musuh itu ketika dia menabrak tembok, dia akan balik. Kita ke musuh lagi dan buka script. Lalu di bagian physics process, setelah gravitasi, kita akan cek if is on wall. On wall. Lalu kita akan pindahkan arah sama dengan, atau arah itu sama dengan arah kali -1. Jadi, kalau dia itu -1, dikalikan -1 jadi 1, kalau dia masih 1, dikalikan -1 jadi -1. Nah, ini kalau kita coba, harusnya udah jalan ya. Oke, balik. Oke, hari ini misi kita udah selesai. Dan untuk video selanjutnya, kita akan membuat musuh bisa mendeteksi jurang, sehingga ketika dia mendekati jurang, dia akan berbalik. Dan kita akan buat supaya dia bisa mendeteksi ketika hero nabrak atau melompati musuh untuk melumpuhkannya. Like dan subscribe kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, dan klik icon lonceng agar tidak ketinggalan. Follow juga Twitter maupun Instagram Gawe Game. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran, bisa melalui DM atau kolom komentar di sini. Sampai ketemu.